Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ananda Anom, NPM 20510404000, kelas A semester 6, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya ingin memenuhi tugas metodologi penelitian 2, menjelaskan tentang proposal yang telah saya buat. Judul saya yaitu pengaruh citra merek terhadap repurchase intention pada produk Carefil melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi menurut perspektif Islam. Permasalahan yang saya ambil itu yaitu karena kan citra merek pada Carefil ini mungkin karena sekarang sudah banyaknya merek-merek yang lebih terkenal seperti Nike, Adidas, dan lainnya. Jadi Carefil ini sedikit menurun karena Carefil merupakan merek yang sudah sejak lama hadir. Nah, perkembangan dunia bisnis terus maju dan mengalami peningkatan. PT Carefil Abadi sudah berkiprah sejak tahun 1978 dan dikenal masyarakat luas sebagai sebuah bisnis penyedia produk sandang berupa sepatu atau sendal. Brand dagang yang dipilih adalah Carefil dengan tagline yang kerap muncul di setiap iklannya, yaitu tetap yang terbaik. Dengan kualitas yang terjamin, Carefil berhasil menarik hati masyarakat. Dan tidak berhenti sampai di situ, Carefil juga unggul dari segi harga yang sesuai dengan seluruh segmen pasar. Repurchase intention merupakan perilaku membeli dari konsumen pada suatu produk, barang, dan jasa yang dilakukan secara berulang dalam jangka waktu tertentu dan menyukai juga mempunyai sikap positif terhadap suatu produk, barang, atau jasa. Jadi, repurchase intention itu pembelian niat beli ulang kembali. Ketika konsumen membeli suatu produk dan mereka melakukan niat beli ulang, itu termasuk repurchase intention. Citra merek merupakan faktor yang penting untuk para industri bersaing dengan para pesaingnya. Citra merek yang baik akan membuat konsumen melakukan repurchase intention atau niat beli ulang. Citra merek dapat mempengaruhi niat beli ulang konsumen atau repurchase intention. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh Andi M. Lutfi et al. Yang menghasilkan bahwa citra merek berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli ulang pada konsumen Toyota di Batam. Artinya semakin banyak citra merek, maka akan semakin meningkat minat beli ulang konsumen. Lalu selanjutnya, pada peneliti lain, yaitu Ratna Sureni dan Firhan Nur Ramdhani pada tahun 2022, menghasilkan bahwa brand image atau citra merek berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Peneliti serupa yaitu Maghfirah Safitri Purnapardi dan Tias Andarini Indarwati pada tahun 2022 yang menghasilkan bahwa brand image berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Penelitian yang lain yaitu Ade Bagus Saputra et al. Menghasilkan variabel citra merek mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat beli ulang produk sepatu Adidas pada supporter sepak bola di Yogyakarta. Lalu selanjutnya peneliti lain yaitu Faizatul Ulumiyah yang menghasilkan bahwa brand image memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Itu merupakan bukti peneliti terdahulu variabel X ke Y saya, yaitu citra merek terhadap repurchase intention. Selanjutnya, citra merek dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Hal ini didukung oleh peneliti Difta Oktavia Saridewi dan Rusdi Hidayat Nugroho, menghasilkan bahwa citra merek membawa pengaruh yang positif serta bersignifikan kepada kesetiaan konsumen dan kepuasan konsumen. Itu variabel X saya yaitu citra merek dan mediasi saya yaitu kepuasan. Lalu peneliti lain yang dilakukan oleh Widya Andrian dan Adil Fadillah yang menghasilkan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan peneliti lain Putiari Alaina Rizky dan Budi Prabowo yang menghasilkan bahwa citra merek membawa pengaruh yang positif serta nyata kepada rasa puas konsumen. Selanjutnya ada penelitian serupa yang dilakukan oleh Pandi Putra yang menghasilkan bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan mie sedap di kota Parepare. Lalu penelitian yang lain dilakukan oleh Nina Masfufah dan Ugi Sobiantoro
yang menghasilkan bahwa citra merek berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Sony Sugema College Unit Trunojoyo Sidoarjo. Selanjutnya ada variabel mediasi terhadap Y, yaitu kepuasan terhadap repurchase intention, yang didukung oleh hasil penelitian dari Afrima Widanti yang menghasilkan bahwa variabel kepuasan pelanggan berpengaruh secara positif terhadap repurchase intention. Dan pada peneliti lain yaitu Niputu Putri Ayu Wijayanti dan I Gusti Putu Agung yang menghasilkan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Peneliti lain yaitu IGA Peteriana Pramesti Dewi dan Niwayan Ekawati yang menghasilkan bahwa kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap repurchase intention. Dan peneliti lain yaitu Linda Riyati yang menghasilkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kepuasan konsumen dengan repurchase intention pada pengguna produk Scarlett di Banda Aceh. Dan peneliti yang lain yaitu Muhammad Randy Irwanto dan Waspodo Jipto Subroto yang menghasilkan bahwa kepuasan konsumen memiliki pengaruh positif terhadap niat pembelian ulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori dan pengajuan hipotesis. Landasan teori yang pertama yaitu grand teori saya yaitu manajemen pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan masyarakat. Pemasaran ialah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa agar dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun kepada pembeli potensial. Sedangkan arti manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan program yang mencakup konsep, penetapan harga, dan distribusi produk atau jasa, serta ide-ide yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pasar untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi manajemen pemasaran menurut Panjaitan. Yang pertama, perencanaan pemasaran. Perencanaan segala sesuatu sebelum melakukan kegiatan pemasaran yang meliputi tujuan, strategi, kebijaksanaan, dan taktik yang akan dijalankan. 2. Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. 3. Pengendalian atau evaluasi kegiatan pemasaran, yaitu usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Pemasaran dalam Islam. Dalam berbisnis, seorang muslim harus melaksanakan bisnis sesuai dengan nilai-nilai atau peraturan-peraturan yang terkandung dalam syariat Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu, yang pertama, larangan memperdagangkan barang-barang haram, bersikap benar, amanah, dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, menegakkan toleransi dan persaudaraan, berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang variabel X saya yaitu citra merek dengan landasan teori Reason Action Theory (TRA) yang dicetuskan oleh Icek Ajezen dan Martin Fishbein, menyebutkan bahwa sikap seorang individu terhadap suatu objek tergantung pada bagaimana individu tersebut memandang keberadaan peluang-peluang atribut tertentu pada objek terkait serta seberapa diinginkannya atribut tersebut. Jadi dapat diasumsikan bahwa keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan pembelian suatu produk bisa didorong oleh citra merek positif dari produk tersebut yang diakui oleh konsumen. Definisi citra merek menurut A.A. Kerr, citra merek adalah seperangkat asosiasi unik yang ingin diciptakan atau dijaga oleh pemasar. Adapun indikator citra merek, yaitu terdapat 4 indikator menurut A.A. Kerr. Yang pertama, pengakuan merupakan tingkat yang mencerminkan dikenalnya sebuah merek oleh konsumen berdasarkan past exposure, di mana konsumen mengingat akan adanya merek tersebut. Yang kedua, reputasi merupakan tingkat atau status yang tinggi bagi sebuah merek karena di mata konsumen mempunyai track record yang terbaik. Lalu yang ketiga, afinitas merupakan suatu emotional relationship yang timbul antara sebuah merek dengan konsumennya. Yang keempat, domain merupakan hal menyangkut besarnya skop dari sebuah produk yang ingin menggunakan merek yang bersangkutan.
Dan beberapa faktor yang mempengaruhi citra merek menurut Schiffman dan Canuck yaitu kualitas, berkaitan dengan kualitas barang yang ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu. Lalu yang kedua, suatu pendapat atau kesesuaian yang membentuk kepercayaan orang terhadap produk yang digunakan. Yang ketiga, produk yang bermanfaat bagi konsumen di mana memiliki faedah dan manfaat terkait dengan fungsi produk. Selanjutnya, sejumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen dan berpengaruh bagi produk untuk jangka panjang. Dan yang kelima, suatu pandangan yang telah disepakati sebagai informasi tentang suatu merek. Citra merek dalam pandangan Islam. Pada dasarnya pemberian nama atau citra merek adalah sangat penting. Pelanggan akan menjadikan merek sebagai salah satu pertimbangan yang penting. Konsumen mempercayai bahwa merek-merek tertentu dapat memberikan jaminan berkualitas dan pasti akan meningkatkan kepuasan terhadap penggunanya. Citra merek harus memiliki sikap jujur ketika akan melakukan branding. Kejujuran merupakan hal yang penting dalam melakukan pemasaran. Dengan terciptanya nama baik akan menunjukkan identitas dan kualitas yang baik juga positif. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang repurchase intention dengan landasan teorinya yaitu Theory of Planet Behavior (TPB). Dalam TPB ditambahkan perilaku kontrol untuk melihat tingkat kemudahan atas perilaku yang diinginkan menurut Ajezen. Secara sederhana, TPB merupakan teori minat atau niat yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Fokus utama TPB adalah minat atau niat perilaku. Definisi repurchase intention. Hellier et al. Menjelaskan bahwa repurchase intention merupakan proses pembelian produk pada perusahaan yang sama. Repurchase intention merupakan niat beli kembali konsumen terhadap suatu produk yang mereka senangi. Jika terjadi repurchase intention, sudah pasti konsumen menyukai produk tersebut dan melakukan niat beli ulang. Indikator repurchase intention yang pertama nilai tradisional, yaitu niat ini menggambarkan perilaku seseorang yang berkeinginan untuk selalu membeli ulang produk yang telah dikonsumsi. Niat referensial, yaitu niat ini menggambarkan perilaku seseorang yang cenderung mereferensikan produk yang sudah dibelinya agar juga dibeli oleh orang lain. Niat preferensial, yaitu niat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu memiliki preferensi utama pada produk yang telah dikonsumsinya. Niat eksploratif, yaitu niat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan juga mendukung sifat-sifat positif dari produk yang telah menjadi langganannya. Repurchase intention dalam Islam merupakan minat pembelian yang didasarkan atas pengalaman pembelian yang dilakukan di masa lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan apapun, dan salah satunya yaitu dalam membeli suatu produk, seorang konsumen harus dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara yang baik dan yang buruk, tujuannya agar tidak merasa rugi. Selain itu juga, kegiatan memanfaatkan atau mengonsumsi suatu produk yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Sebelum melakukan pembelian, seorang penjual harus bisa membangkitkan minat beli konsumen. Lalu selanjutnya kepuasan pelanggan. Teori kepuasan yaitu the expectancy disconfirmation model. Menurut Mowen dan Minor, kepuasan didefinisikan sebagai keseluruhan sikap para konsumen terhadap barang atau jasa setelah diperoleh atau digunakan. Teori kepuasan, the expectancy disconfirmation model, adalah teori yang menjelaskan proses terbentuknya kepuasan atau ketidakpuasan konsumen, yaitu merupakan dampak perbandingan harapan konsumen sebelum pembelian atau konsumsi dengan kinerja yang sesungguhnya yang diperoleh konsumen. Teori yang menjelaskan bagaimana kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terbentuk, yaitu yang mengemukakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan konsumen merupakan dampak dari perbandingan antara harapan konsumen sebelum melakukan pembelian. Definisi kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller, jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pelanggan akan kecewa. Jika ternyata sesuai harapan, pelanggan akan puas. Kepuasan yang sudah tercipta akan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan berupa hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggan. Untuk selanjutnya, mereka akan memperlihatkan peluang membeli yang lebih tinggi dalam kesempatan berikutnya. Indikator kepuasan, yang pertama terpenuhinya harapan konsumen, yang kedua merekomendasikan kepada pihak lain, yang ketiga kualitas layanan, yang keempat loyal, yang kelima lokasi. Kepuasan dalam Islam. Dalam ilmu ekonomi Islam, kepuasan seorang muslim disebut dengan qanaah. Kepuasan dalam Islam merupakan cerminan kepuasan seseorang baik secara lahiriah maupun batiniah. Kepuasan dalam Islam berkaitan dengan keimanan yang melahirkan rasa syukur. Kepuasan menurut Islam harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang atau jasa yang dikonsumsi harus halal, tidak berlebih-lebihan, dan tidak mengandung riba.
Yang pertama, citra merek terhadap repurchase intention. Teori reason action yang dicetuskan oleh Icek Ajisen dan Martin Fishbein menyebutkan bahwa sikap seorang individu terhadap suatu objek tergantung pada bagaimana individu tersebut memandang keberadaan peluang-peluang atribut tertentu pada objek terkait setelah seberapa diinginkannya atribut tersebut. Maka dapat diasumsikan bahwa keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan pembelian suatu produk bisa didorong oleh citra merek positif dari produk tersebut yang diakui oleh konsumen, jadi konsumen dapat melakukan repurchase intention. Menurut penelitian terdahulu oleh Ika Nur Hikmatul et al. Tahun 2022 menghasilkan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Penelitian lainnya yaitu Niwayam Prika Adiantara DKK tahun 2022 menghasilkan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Namun berbeda dengan peneliti lain yaitu Mudiantoro dan Andike bahwa citra merek berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap repurchase intention. Tetapi berbeda dengan peneliti yang lain yaitu Nyoman Panji Prabawa Sunu dan Gede Bayu Rahanata yang menghasilkan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention, juga didukung oleh peneliti lain yaitu IGA Peteriana DKK yang menghasilkan bahwa brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Citra merek yang merupakan hal yang termasuk penting bagi para konsumen atau pelanggan untuk melakukan repurchase intention pada suatu produk, sehingga peneliti membuat hipotesis sebagai berikut. H1, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Kedua, citra merek terhadap kepuasan pelanggan. Menurut Sutisna, citra merek positif dapat membawa konsumen ke perubahan perilaku berupa pembelian. Selain itu, berdasarkan teori ini, perilaku seseorang dapat diperkirakan sesuai minat yang dilandasi dua faktor, yaitu kepercayaan atas apa yang dihasilkan dari perilaku tersebut, serta pemahaman terhadap pandangan orang lain mengenai perilaku tersebut. Menurut penelitian terdahulu, yaitu Widya Andrian dan Adil Fadilah pada tahun 2021, yang menghasilkan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan penelitian lain yaitu Pandi Putra tahun 2021 yang menghasilkan bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Namun ada peneliti lain yang berbeda pendapat yaitu Abul Hasan Asyari yang menghasilkan bahwa variabel citra merek tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Tetapi peneliti yang lain berbeda pendapat pula yaitu Nina Masfufa dan Ugi Subiantoro yang menghasilkan bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Didukung oleh peneliti lain yaitu Difta Oktavia Sari Dewi yang menghasilkan bahwa citra merek berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Citra merek yang sudah dikenal oleh pelanggan akan menghasilkan kepuasan sendiri oleh pelanggan yang membeli suatu produk. Maka peneliti membuat hipotesis citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya kepuasan pelanggan terhadap repurchase intention. Teori kepuasan. Menurut Mowen dan Minor, kepuasan didefinisikan sebagai keseluruhan sikap para konsumen terhadap barang atau jasa setelah diperoleh atau digunakan. Teori kepuasan, the expectancy disconfirmation model, adalah teori yang menjelaskan proses terbentuknya kepuasan atau ketidakpuasan konsumen. Menurut penelitian terdahulu yaitu Nisa Kusuma Dewi DKK menghasilkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Adapun peneliti lain yaitu Clarissa Salsabila yang menghasilkan kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap repurchase intention. Namun ada peneliti lain yang berbeda pendapat yaitu Ririn Zulaiha dan Harini Abrilia Setiawati yang menghasilkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang. Tetapi peneliti lain yaitu Afrima Widanti yang menghasilkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap repurchase intention. Didukung oleh peneliti lain yaitu Marta Maharani yang menghasilkan kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepuasan pelanggan, maka akan semakin baik juga minat beli ulang pada suatu produk. Maka peneliti membuat hipotesis kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Selanjutnya, kepuasan pelanggan memediasi repurchase intention dan citra merek. Teori yang menjelaskan bagaimana kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terbentuk yaitu the expectancy disconfirmation model. Dan dihubungkan dengan teori of planet behavior TPB merupakan teori minat atau niat yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Fokus utama TPB adalah minat atau niat perilaku.
Ini mengacu pada faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku tertentu, di mana semakin kuat niat untuk melakukan perilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan dilakukan. Menurut peneliti terdahulu yaitu IGAPT Riana Pramesti Dewi dan Niwayan Ekawati, yang menghasilkan bahwa kepuasan konsumen dapat memediasi pengaruh citra merek terhadap repurchase intention. Didukung oleh peneliti lain yaitu Heri Winoto TJ et al. Yang menghasilkan peran kepuasan pelanggan dalam memediasi brand image atau citra merek terhadap minat beli ulang, repurchase intention, mempunyai pengaruh. Artinya jika persepsi konsumen tersebut terhadap brand image dengan melalui peran kepuasan pelanggan itu membaik, maka minat beli ulang konsumen juga akan meningkat. Berbeda dengan peneliti lain yaitu Sugianto dan Edo Marianto, menghasilkan citra merek mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang, tetapi kepuasan konsumen tidak memediasi. Tetapi berbeda pendapat juga dengan peneliti lain yaitu Devika Puspitasari yang menghasilkan bahwa kepuasan memediasi secara positif dan signifikan antara brand image terhadap repurchase intention. Didukung oleh peneliti lain yaitu Yayu Yuniarti yang menghasilkan kepuasan konsumen mampu menjadi mediasi antara pengaruh citra merek terhadap niat beli ulang atau repurchase intention. Hal ini menandakan bahwa kepuasan konsumen mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap hubungan antara citra merek dengan repurchase intention, sehingga peneliti membuat hipotesis kepuasan pelanggan memediasi antara citra merek terhadap repurchase intention. Selanjutnya metode penelitian, jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Penelitian deskriptif yang biasa disebut juga penelitian taksonomik dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Waktu dan tempat penelitian. Waktu peneliti akan melakukan penelitian pada bulan April sampai dengan selesai. Tempat penelitian, peneliti akan melakukan penelitian di salah satu toko cabang Carrefour yang berada di Jalan Tengku Cikdetiro Kemiling, Bandar Lampung, dan juga dengan menggunakan kuesioner. Subjek penelitian yaitu konsumen Carrefour Bandar Lampung. Sumber data, yang pertama data primer, menyatakan bahwa pengertian data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data sekunder, pengertian data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Populasi dan sampel. Populasi diambil dari konsumen yang membeli sepatu atau sandal merek Carrefour. Sampel, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, mengingat begitu banyaknya konsumen para Carrefour dan akan kurang memungkinkan, maka peneliti hanya mengambil 40 konsumen. Teknik yang digunakan yaitu menggunakan probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan menggunakan teknik simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan kuesioner. Dari 40 orang responden, 37 orang responden menjawab berpengaruh repurchase intention atau niat beli ulang dengan cara membagikan Google Form yang berisi beberapa pertanyaan kepada konsumen Carrefour. Sedangkan pada pertanyaan apakah citra merek Carrefour berpengaruh terhadap repurchase intention, dengan adanya kepuasan konsumen, 33 orang responden menjawab ya, sedangkan 7 orang responden menjawab tidak. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Observasi merupakan metode peneliti di mana peneliti mengamati secara langsung objek penelitian untuk menambah data dan informasi yang diperlukan. Definisi operasional variabel independen yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen.
atau juga variabel bebas dengan lambang X. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu citra merek. Variabel dependent, variabel yang dipengaruhi atau akibat adanya variabel bebas. Atau juga variabel dependent ini sering disebut dengan variabel terikat dengan lambang Y. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah repurchase intention. Variabel mediasi, intervening variable atau variabel antara, adalah variabel yang menjadi antara atau penyelang di antara hubungan variabel bebas dan tak bebas. Munculnya variabel antara setelah peneliti menelisik lebih mendalam teori yang diacu. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Metode analisis data, uji validitas, adalah suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas terhadap daftar pertanyaan dalam kuesioner dilakukan untuk mengukur seberapa cermat suatu instrumen berfungsi sebagai alat ukur. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya ukuran dalam penggunaannya. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji hipotesis, pengujian hipotesis adalah metode untuk menguji suatu klaim atau hipotesis tentang suatu parameter dalam suatu populasi dengan menggunakan data yang diukur dalam suatu sampel. Dengan melakukan uji hipotesis, seorang peneliti tentunya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menyatakan penolakan atau penerimaan terhadap hipotesis tersebut. Kebenaran hipotesis secara pastinya tidak pernah diketahui kecuali dilakukan pengamatan terhadap seluruh anggota populasi. Analisis regresi linear berganda adalah pengembangan dari analisis regresi sederhana di mana terdapat lebih dari satu variabel independen X. Analisis ini digunakan untuk melihat sejumlah variabel independen X1, X2, dan seterusnya terhadap variabel dependen Y berdasarkan nilai variabel-variabel independen X1, X2. Perbedaan antara regresi sederhana dengan regresi berganda terletak pada jumlah variabel bebasnya. Dalam regresi berganda, seluruh variabel bebas dimasukkan ke dalam perhitungan regresi serentak. Dengan demikian, diperoleh persamaan regresi guna memprediksi variabel terikat dengan memasukkan secara serentak serangkaian variabel bebas. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya. Koefisien determinasi mengukur persentase total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam garis regresi. Uji T, pada pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen, citra merek, X1, repurchase intention, Y, kepuasan pelanggan, M. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat apakah bermakna atau tidak. Uji F dilakukan untuk melihat secara serentak atau bersama-sama bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan angka probabilitas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.